أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kepada Ustadz Asep Saiful Millah SH, waktu wal makan falyatafaddal alaihi mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhal ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat Isya dan dilanjutkan dengan salat tarawih berjamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, umur yang panjang dan hidayah serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai pada saat ini kita masih istiqomah melaksanakan ibadah dan amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini. Semoga sampai akhir nanti kita bisa istiqomah. Tidak sedikit saudara-saudara kita, tetangga kita yang tidak bisa ikut hadir, ikut melaksanakan salah satu kewajiban kita di antara sholat Isya berjamaah. Mungkin ada yang di jalan, mungkin ada yang sakit, dan seterusnya. Dan juga tidak menutup kemungkinan ya, karena tidak dapatnya hidayah, walaupun dekat dengan masjid, tinggal beberapa langkah, tapi nggak bisa pergi ke masjid, nggak bisa, rasanya berat melangkahkan kaki untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ini masalah apa? Hidayah. Maka hidayah itu sangatlah mahal. Oleh karenanya ketika kita sudah mendapatkan hidayah, maka kokohlah, istiqomahlah sampai akhir hayat, hingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat. Ikhwani fiddin, jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan hari ini saya merangkap kultum dan sekaligus imam tarawih. Kultum ini merupakan sebuah kebiasaan. Ini bukan bagian atau rangkaian daripada ibadah tarawih ya Pak ya. Perlu dicatat bahwa kultum ini bukan bagian atau rukun atau syarat daripada tarawih. Ikhwani fiddin, ketahuilah bahwasannya sesungguhnya fitrah kita sebagai manusia sekaligus sebagai hamba Allah adalah tiada lain dan tiada bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Ini harus dijadikan sebagai pegangan, pedoman hidup, agar kita tidak melenceng, tidak warawir ke kanan ke kiri. Kita lurus, istiqomah sesuai dengan tema hari ini, istiqomah dalam ibadah. Istiqomah, jangan warawiri, jangan salah orientasi, jangan sampai salah niat, salah tujuan, bahwa sesungguhnya hidup kita untuk mencari kekayaan, bahwa sesungguhnya hidup kita hanya untuk mencari jabatan, dan seterusnya. Itu salah semua. Illa liya'budun, tiada lain dan tiada bukan, illa hanya liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah ibadah, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan, memberikan penerangan, cahaya kepada kita. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah ya Muhammad, termasuk kepada kita umatnya ya. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, hidup matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Rabb semesta alam. Artinya ibadah kita, pertama salat kita jangan sampai salah niat, tarawih kita jangan sampai salah niat, cuma gara-gara takut
dibilang bukan apa gitu ya, atau malu dengan tetangga yang lain. Ini niat yang salah, harus lurus, namanya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Murni, pure. Ikhlas itu artinya, makanya dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, katakan ya Muhammad, Allah itu satu, esa, murni, tidak boleh diduakan, ditigakan. Allahus samad, Allah tempat bergantung semua makhluk, tidak boleh kita bergantung kepada selain Allah. Kita bergantung kepada makhluknya, maka jatuhlah dosa yang besar, dosa syirik. Lam yalid walam yulad dan seterusnya. Ini ayat-ayat dalam surah Al-Ikhlas ini mengandung kemurnian semuanya. Maka ikhlas dalam ibadah berarti murni ibadah kita tiada lain dan diabadikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jelaskan dalam dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah wa ma'nahu la ma'buda bihaqqin illallah. La ilaha illallah artinya, maknanya bahwa tiada sembahan yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya. Ada kalimat bil haq, illallah, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggal dan ia mengetahui bahwasannya tiada sesembahan, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya illallah, kecuali Allah, dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita di akhir hayat nanti bisa sambil mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Klak. Masya Allah. Namanya husnul khatimah. Mudah-mudahan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah. Wa nusuki ibadahku, ibadah kita banyak bentuknya Pak ya. Bukan hanya salat. Ibadah ini sesuatu yang menjalani syariat namanya ibadah. Ruang lingkup Islam itu ada 3. Akidah, syariah, akhlak. Kalau khatib atau saya boleh memisalkan, dimisalkan sebuah pohon. Pohon apa, misalkan kelapa atau apa ya. Akidah ini akarnya ya. Syariat itu pohonnya ya. Kemudian akhlak itu adalah buahnya. Bagaimana mungkin walaupun pohonnya kokoh, gede, besar ya, tapi akarnya rusak, buruk, lama-lama itu pohon akan tumbang, roboh. Artinya walaupun sholat kita terus, ibadah kita, puasa kita, infak, sedekah, zakat, terus Masya Allah, haji, umroh, tapi akarnya, akidahnya tidak diperhatikan alias rusak, maka semua itu akan tumbang alias hangus. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Niscaya akan hangus. La in asyrakta, barang siapa yang mempersekutukannya, artinya mengkotorinya ibadah kita, keikhlasan kita dikotori dengan dosa-dosa kesyirikan. La yahbatanna amaluk, akan hangus, hapus amal kita semuanya. Wala takunanna minal khasirin, dan akan menjadi golongan atau orang-orang yang rugi. Naudzubillah. Jangan dianggap sepele Pak. Ini nomor utama, pertama, dasar pokok. Kalau ibadah kita ingin diterima, ada 2 syaratnya. Waktu saya ngisi khatib di sini Jumat pernah disampaikan. Yang pertama adalah ikhlas, artinya murni. Ini hubungannya dengan akidah, tauhid. Kemudian yang kedua adalah ittiba Rasulullah, artinya ati Allah wa ati Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ittiba, mengikuti. Siapa yang diikuti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita patokannya 2 ini, maka ibadah kita insyaallah diterima Allah Subhanahu wa taala.
Taib, ikhwan fiddin, karena ini kultum kuliah apa kultum kan? Kuliah terserah antum gitu. Kuliah terserah antum ya. Khawatir Bapak Ibu jemaah yang ngantuk jadi tidak panjang-panjang. Insyaallah lain kesempatan kita sambung kembali. Intinya istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu adalah menempuh jalan. Maksudnya agama dengan lurus. Maksudnya benar. Jangan berubah-ubah, jangan warawiri ke kiri ke kanan. Kita sering tiap sholat kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami, bimbing kami ke jalan yang lurus. Maksudnya apa? Benar. Benar itu patokannya apa? Benar patokannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadith. Patokannya. Jadi kebenaran itu hanya datang dari siapa? Allah dalam surah Al-Imran. Al-haqqu mir rabbika fala taku minal mumtarin. Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu dari siapa? Rabb. Dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari bulan dan bulan, bukan. Apalagi dari makhluk-makhluk yang ya halus dan seterusnya. Wah, banyak orang yang minta petunjuk kepada selain Allah. Bahkan sampai ke dukun, ya, ke mana lagi, pohon besar, kuburan dan seterusnya. Ini salah kaprah. Illallah kepada Allah. Allahus samad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah yang dimaksud dengan istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam ibadah. Berarti kita akarnya harus bagus, pohonnya harus bagus agar buahnya bagus. Akidahnya harus bagus. Menjalani syariat namanya ibadah. Kemudian hasil ibadah akan dilihat dari apa? Buahnya, yaitu akhlak. Akhlak, Pak, ini paling lama Rasulullah SAW berdakwah masalah akhlak ini. Bahkan ilmu dulu apa akhlak dulu, Pak? Ilmu dulu apa akhlak dulu? Akhlak dulu ketika kita ngaji ini, akhlak dulu yang utama itu. Ya, akhlak ini masya Allah sampai Allah langgengkan akhlaknya Nabi SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Baik. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat walaupun hanya beberapa ayat saja. Kita insyaallah akan lanjutkan untuk salat tarawih. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم
ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ولا